Halo semuanya, kali ini kita akan ngobrolin sesuatu yang mungkin sering kita anggap sepele, yaitu sejarah. Eits, tapi tunggu dulu. Kita di sini bukan buat bahas fakta-fakta doang loh. Kita bakal bongkar bareng-bareng gimana sih sejarah itu bekerja sebagai sebuah ilmu? Betul, sebuah ilmu. Gimana caranya kita bisa memahami masa lalu secara sistematis? Pernah nggak sih kepikiran kalau sejarah itu cuma soal hafalan nama, tanggal, sama perang-perang yang jujur aja kadang bikin ngantuk? Nah, pertanyaan besarnya, apa benar sesimpel itu? Yuk kita coba goyang sedikit pandangan ini dan kita gali lebih dalam apa sih sebetulnya ilmu sejarah itu. Oke, ini dia gambaran besar pembahasan kita kali ini. Pertama, kita bakal lihat sejarah itu lebih dari sekedar fakta. Terus kita intip alat-alat yang dipakai sejarawan. Lanjut, kita akan lihat 4 wajah sejarah yang berbeda. Setelah itu, kita cari tahu gimana sih mereka membaca petunjuk dari masa lalu. Dan yang terakhir, paling penting, kenapa semua ini relevan buat kita sekarang. Sip, kita langsung masuk ke bagian pertama. Coba deh, lupain dulu soal hafalan. Anggap aja sejarah itu seperti ilmuwan yang lagi bekerja. Sebuah ilmu yang dinamis, bukan cuma daftar statis yang membosankan. Nah, ini dia poin kuncinya. Sejarah itu bukan sekedar kumpulan cerita dongeng ya. Coba bayangkan, sejarah itu sejajar sama biologi atau fisika. Serius, dia punya aturan mainnya sendiri, punya metodenya sendiri. Ini adalah sebuah disiplin ilmu yang tujuannya merekonstruksi masa lalu secara logis dan sistematis. Lalu gimana caranya para sejarawan ini bekerja? Nah, ternyata mereka punya semacam toolkit atau kotak perkakas khusus. Isinya bukan palu atau obeng, tapi konsep-konsep kunci yang mereka pakai buat menyusun puzzle raksasa dari masa lalu supaya jadi gambaran yang utuh dan masuk akal. Alat pertama di kotak mereka namanya periodisasi. Gampangnya gini, bayangin sejarah itu buku yang super tebal. Nggak mungkin kan kita baca sekaligus? Nah, periodisasi ini cara kita ngebagi buku itu jadi bab-bab yang lebih kecil, misalnya bab zaman batu atau bab era reformasi. Tujuannya biar lebih gampang dicerna dan dianalisis. Gitu. Berikutnya, ada kronologi. Wah, kalau yang ini sih bener-bener tulang punggungnya sejarah. Simpelnya, ini soal urutan waktu. Siapa duluan, siapa belakangan. Tanpa urutan yang jelas, kita nggak akan pernah bisa ngerti hubungan sebab akibat. Jadi, ini langkah paling-paling dasar, tapi krusial banget. Nah, ini bagian yang paling seru menurut saya. Kausalitas. Kalau kronologi menjawab apa dan kapan, kausalitas ini yang ngejar jawaban kenapa. Kenapa sih peristiwa itu bisa terjadi? Disinilah sejarawan jadi kayak detektif. Mereka menghubungkan semua petunjuk buat mencari tahu akar penyebab dari sebuah kejadian. Dan coba perhatikan, setiap peristiwa sejarah itu pasti, tanpa kecuali, punya 3 elemen inti ini. Ada manusia sebagai aktor utamanya, ada ruang sebagai panggung tempat kejadiannya, dan ada waktu sebagai penanda momennya. Gampang kan? Siapa, di mana, dan kapan? Oke, lanjut ya. Sekarang kita masuk ke bagian yang gak kalah menarik. Ternyata sejarah itu bisa kita lihat dari 4 wajah atau sudut pandang yang berbeda. Jadi ini bukan cuma satu hal yang kaku, tapi punya banyak dimensi yang saling nyambung. Kita bedah dua dulu ya. Di satu sisi, ada sejarah sebagai peristiwa. Ini adalah kejadiannya itu sendiri, fakta objektif yang nggak bisa diganggu-gugat. Contohnya, ya proklamasi kemerdekaan Indonesia, itu terjadi, titik. Tapi di sisi lain, ada sejarah sebagai kisah. Nah, ini adalah narasi atau cerita yang kita buat tentang peristiwa itu. Sifatnya bisa jadi subjektif kan, karena kan tergantung siapa yang cerita, betul? Tabel ini ngerangkum semuanya dengan jelas. Jadi, ada peristiwa yang objektif, yang benar-benar terjadi, lalu peristiwa itu diteliti pakai metode-metode ilmu yang analitis. Hasil penelitiannya kemudian diceritakan lagi sebagai sebuah kisah yang subjektif. Dan kadang, cara menceritakannya bisa jadi sangat kreatif, bahkan jadi sebuah karya seni. Oke, kita balik lagi ke analogi detektif tadi. Kalau sejarawan itu detektif, petunjuknya apa dong? Nah, di bagian ini kita bakal bedah barang bukti alias sumber-sumber yang mereka pakai buat merekonstruksi cerita masa lalu. Kalau dilihat dari wujudnya, barang bukti ini ada 3 macam. Pertama, ada yang bentuknya lisan, kayak hasil wawancara sama saksi mata atau cerita rakyat turun-temurun. Kedua, ada yang tertulis. Ini yang paling umum ya, kayak dokumen, surat atau prasasti. Terakhir ada sumber benda. Ini artefak fisik,
misalnya candi, senjata kuno, atau fosil. Nah, selain bentuknya, kita juga perlu lihat sifatnya. Ini penting banget. Ada yang namanya sumber primer, ini bukti tangan pertama. Contohnya, buku harian prajurit yang ikut perang atau rekaman asli sebuah pidato. Lalu ada sumber sekunder, ini adalah analisis atau tulisan tentang sumber primer. Misalnya, buku sejarah yang ngebahas buku harian prajurit tadi. Terakhir, ada sumber tersier, kayak ensiklopedia, yang isinya rangkuman dari banyak sumber sekunder. Logikanya, makin jauh dari sumber primer, makin banyak interpretasinya. Oke, kita udah tahu cara kerjanya, alat-alatnya, sampai jenis-jenis buktinya. Sekarang, kita sampai ke pertanyaan pamungkas. Terus, buat apa kita repot-repot belajar ini semua? Nah, mari kita bahas kenapa sejarah itu justru super penting buat kita di zaman sekarang. Jadi apa gunanya? Wah, banyak banget. Sejarah itu nggak sih kita semacam peta buat navigasi ke masa depan. Kita bisa belajar dari sukses dan gagalnya orang-orang dulu. Sejarah juga ngebantu kita ngebentuk identitas. Siapa kita sebagai pribadi dan sebagai bangsa. Nggak cuma itu, belajar sejarah itu nggak asal kemampuan berpikir kritis kita loh. Kita jadi lebih paham budaya lain. Dan yang paling penting, kita jadi sadar ada benang merah yang nyambungin masa lalu, masa kini, dan masa depan kita. Dan kalau mau diringkas dalam satu kalimat, ya inilah intinya. Sejarah itu bukan sekedar nengok ke belakang, tapi lebih kayak kita lagi bercermin. Kita pakai cermin masa lalu itu buat ngelihat kondisi kita sekarang dengan lebih jernih. Dan dari situ, kita bisa merancang masa depan yang lebih baik. Sebagai penutup, saya mau lempar satu pertanyaan buat Anda renungkan. Kalau kita lihat kondisi dunia sekarang, dengan semua tantangannya, menurut Anda, pelajaran apa sih dari masa lalu yang paling penting untuk kita pelajari lagi hari ini? Coba direnungkan.